jika Anda memperhatikan syariat, jika kita semua memperhatikan syariat, apa itu syariat Islam, dari Al-Fatihah sampai apa? An-Nas, itu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi SAW. Jika Anda memperhatikan syariat Islam, maka akan Anda dapatkan syariat Islam ini sungguh syariat Islam datang ini untuk menutup jalan-jalan kepada perkara haram. Nah, itu. Syariat Islam ini datang untuk Anda akan dapatkan syariat Islam itu datang untuk menutup jalan-jalan kepada yang haram. Nah, jalan-jalan kepada haram itu syariat Islam datang untuk menutupnya. Makanya sangat mengherankan sebagian saudara muslim, masa cuma pegang tangan tidak boleh. Nah, bukan karena tidak bolehnya itu, karena itu pintu kepada yang haram. Kok kira KPK sudut jari kelingkingnya wanita yang bukan mahram itu tidak koslet? Kosletnya itu luar biasa, itu ngeri. Ujung jari tapi kosletnya sampai bulu-bulu. Ya, nah beda kalau perkara mahram kita sendiri, kita punya mama, kita punya saudara perempuan, kita yang sudah berkeluarga punya anak perempuan kita. Itu sudah fitrah, tidak normal sebagai wanita normal, laki-laki normal biasa. Kalau timbul berarti tidak biasa ya. Sudah keluar dari kodratnya, sudah keluar dari garis yang Allah takdirkan normal. Berarti dia normal. Berarti setan banyak di kepalanya. Apa hawa nafsu sudah menguasai hatinya? Kenapa? Karena normal. Ya Rasulullah SAW kepada Fatimah cium dahinya. Fatimah cium dahinya beliau. Normal. Nah itu dia. Tapi ketika yang bukan mahram, itu oleh saya, Anda akan dapat bahwasanya syariat datang untuk menutup jalan-jalan kepada yang haram, dan termasuk di dalamnya pula kebalikannya. Yaitu wadhalika aksul fathi babil khiyar wal muslidah, dan ini kebalikan, maksudnya dan kebalikan dari itu syariat menutup pula pintu-pintu trik-trik, pintu-pintu siasat. Nah, menutup pintu-pintu siasat dari siasat-siasat, trik-trik untuk sampai kepada yang haram. Nah, syariat juga menutup itu. Nah, ya. Kenapa? Nah, falhiyal wasailu wa abwabul muharramat, karena trik-trik, siasat-siasat ini adalah wasilah-wasilah dan pintu-pintu untuk menuju kepada yang haram. Nah, ya. Maka syariat mengharamkan segala wasilah. Syariat mengharamkan segala wasilah kepada yang haram, walaupun, nah coba lihat, walaupun pelakunya tidak meniatkan dengannya. Coba lihat itu. Syariat mengharamkan wasilah kepada yang haram, walaupun pelakunya ini dia tidak meniatkan di sana. Dia tidak meniatkan. Dan ketika itu wasilah kepada yang haram, maka haram tetap haram. Walaupun yang sebab itu saya tidak niat begitu, saya tidak ada tujuan begitu, dari yang kecil saya itu tidak ada itu, tidak kepikiran. Tapi karena itu wasilah sudah ditetapkan oleh syariat, itu wasilah pada haram tetap haram. Walaupun si pelakunya dia tidak meniatkan, walaupun si pelakunya dia tidak memaksudkan. Tapi kenapa? Lifdaiha ilaihi, karena dia akan tergiring menuju ke sana, walaupun dia tidak niat. Nah, hati-hati ya. Nah, ya. Itu penting. Saya tidak niat saya pergi bersinah. Aku juga katanya, untuk apa aku sama dekat-dekat itu pelacur? Saya cuma katakan saja, ya sebagai manusiawi ya, hubungan manusia. Nah, coba. Tidak ada niatnya, tapi ketika itu wasilah, ini haramkan. Walaupun sekedar ngobrol, walaupun sekedar begitu. Kau pergi di situ, itu wasilah pada haram. Nah, ya.
Coba yang kau pergi sama gigolo, tujuan kau bikin nasihat mungkin ini masa kau pergi datang sama pelacur. Saya tidak niat untuk bersin, tidak untuk apa ini. Nah, saya begitu ya. Jangan. Oh, aman. Jangan. Ya. Tapi kenapa? Walaupun syariat mengharamkan segala wasilah haram, walaupun pelakunya tidak meniatkan, tidak memaksudkan padanya. Kenapa? Li'ifdha'iha, karena dia akan tergiring ke sana. Fa kaifa idza qusida biha an-nafs? Bagaimana kalau yang wasilah ini, pelaku wasilah ini memang dia niat untuk ke sana? Nah, ya, dia ke sana. Paham ya? Itu. Sekedar tidak meniatkan, tapi itu wasilah kepada haram, maka haram. Maka itu haram. Ya. Baik. Saya beri contoh, saya baca contoh salah satunya, yaitu pada Allah Taala al-sabi alihati musyrikin bikauni dariyatan ila yasubu Allah Azza wa Jalla adwan kufran ala wajil muqabalah. Allah melarang kaum muslimin untuk mencela, memaki, mengumpat, menghina sesembahan orang musyrikin. Patung mereka sembah itu. Mereka sembah itu patung. Yesus Kristus. Pokoknya kita celah. Ada orang itu sama saya celah. Dia celah juga sesembahannya Yahudi. Dia celah juga sesembahannya apa itu? Konghucu itu. Yang besar banget. Pohon. Ya, dia celah. Allah melarang kita untuk mencela itu. Kenapa? Karena wasilah mereka akan balas mencela kita. Kayak dia mencela kita, mencela Allah. Dia mereka mencela Allah itu karena permusuhan, musuh kepada Allah dan kufur kepada Allah. Maka Allah melarang itu. Coba lihat. Kita tidak ada niat untuk mencela Allah. Tidak ada niat kita mencela Allah. Dan ketika kita mencela sembahan orang lain, kemudian dia balas mencela Allah, maka di situ termasuk dosa besar. Padahal kita tidak mencela Allah, dia mencela Allah. Tapi Allah melarang karena itu wasilah. Contoh yang lain yang beringat sebisa ini, kita dilarang oleh Rasulullah SAW memaki, mengumpat orang tua orang lain. Bapak dia begitu. Nah, kita termasuk durhaka sama orang tua kita. Kenapa? Karena Allah Rasul melarang untuk kita mencela orang tua orang lain, karena dia akan balas. Ada orang mau mencela orang tua, dia akan balas. Nah, kita durhaka sama orang tua kita, padahal kita tidak mencaci orang tua kita. Nah, bapak kita, dia bilang bapakmu gendut. Nah, cuman kita tidak bilang kita punya bapak gendut, walaupun kita tahu bapak kita gendut, bahkan kita tahu di rumah bagaimana bapak kita. Nah, tapi ketika kita mencela kita dosa besar. Coba lihat wasilah itu. Nah, padahal kita tidak ada niat untuk mencela bapak kita. Tapi ketika kita melakukan wasilah itu kita tidak niat, tapi wasilah tetap kita terjatuh dosa besar. Kiaskan pada yang lainnya, kiaskan pada yang lain. Ya, aman saya usah kamu. Ini yang saya tulis kita dengar. Aman saya usah seperti dinasihati di pelacur. Ini tidak lama tidak kelihatan dia. Mana malam ini tidak ada. Besok malam tidak ada. Besok malam kita sama si nasihatnya dia usah. Bagaimana cerita tiga malam nasihat? Nasihatnya apa di mana itu? Walhasil itu faedah dari imam bahwasanya syariat, kalau kita memperhatikan syariat Islam, maka kita akan mendapatkan syariat Islam mengharamkan wasilah-wasilah kepada haram, walaupun si pelakunya tidak meniatkan, tidak memaksudkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,